Tajuk yang diberikan kepada saya membangun ekonomi ummah menerusi penghayatan muamalah. Muamalah. Next. Yang pertama adalah kepatuhan syariah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepatuhan syariah? Kepatuhan syariah adalah bagaimana tatbiq, tanfiz, menerapkan, mengamalkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam operasional lembaga keuangan syariah. Di antaranya bagaimana supaya transaksi akad itu bersih daripada riba. Kemudian ada keadilan, sebab Islam itu datang, dia menghilangkan kezaliman. Orang yang boleh menipu sehingga dengan kemampuan itu, maka dengan datangnya Islam tidak lagi ada orang teraniaya. Prinsip asal Islam, i'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa. Lalu kemudian larangan melakukan gharar, ketidakjelasan. Zaman dulu orang bila ingin membeli sesuatu lalu dia ambil batu, dia lemparkan. Mana kain nanti yang saya lempar kena batu ini, maka saya akan beli kain yang kena batu, itulah yang saya bayar. Sedangkan kain yang elok di situ mungkin hanya ada 2 kain, yang lain kain yang kualiti tak baik. Maka ini sebenarnya merugikan pembeli. Mushtari di sini menjadi orang yang mazlum, teraniaya. Sedangkan prinsip dasar dalam Islam, unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zaliman atau mazluman. Kata sahabat, kalau yang mazlum, yang teraniaya, kami boleh tolong. Bagaimana menolong orang yang menganiaya? Sebab dia yang punya barang, dia yang punya kuasa. Maka dengan cara menahan tangannya. Nah, disitulah ada kekuasaan yang menolong orang yang teraniaya. Maka khutbah pertama kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Orang-orang yang kuat di antara kamu, tapi dia di hadapan saya lemah. Kenapa? Karena saya boleh mengambil kekuatannya. Wadha'ifu fikum qawiyyun indi. Adapun orang-orang yang lemah di antara kamu, pembeli yang tak ada ilmu pengetahuan, dia sebenarnya kuat di hadapan saya karena saya yang akan memberikan hak kepada dia. Maka pada zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab ada namanya wilayah Hisbah, satu polis yang khas untuk mengawasi tempat perbelanjaan. Dan orang yang masuk untuk melakukan akad jual beli, dia mestilah orang yang faham fiqh. Sehingga di masjid, di surau, di madrasah dia belajar fiqh, apa syaratnya, apa itu baik penjual, apa itu mustari pembeli, apa syarat jual beli, apa itu khiyar, sehingga antara yang membeli dan yang menjual ada safaqah, kesepakatan, sehingga tidak ada yang teraniaya. Sebab hukum asal Islam ini datang adalah mengangkat kezaliman supaya manusia mendapat keadilan. Lalu kemudian di situ jangan lagi ada yang namanya akhlak Islam tetap terjaga. Jadi biasanya kita kalau di masjid semua orang baik, kalau di majelis zikir semua orang elok. Tapi kalau sudah kita mau tahu sifat asli orang, bagaimana kita bermuamalah, berjual beli, disitulah nampak dia akan menipu, akan membohong, akan zalim. Jadi kalau kita berteman, berkawan hanya setakat sama-sama menuntut ilmu, baik. Sama-sama sembahyang ke masjid, baik. Sama-sama ikut tazkirah, soleh. Tapi kalau kita sudah ada transaksi, akad jual beli, hutang piutang, di situ akan nampak sifat asli seorang muslim. Lalu kemudian bagaimana ini barang halal atau haram, lalu kemudian ada tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemudian bagaimana orang boleh bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalau ini boleh kita wujudkan, maka disitulah ada kepatuhan syariah. Orang tidak hanya patuh ketika sholat. Ketika sholat semua orang patuh,
Saat dia sholat dia tidak akan menggaru kepalanya yang gatal. Kalaupun dia garu menurut hukum fiqh mazhab Syafi'i tidak berturut-turut 3 kali. Lalu kemudian dia memandang ke tempat dia sujud. Itu kepatuhan dalam ibadah. Tapi kepatuhan dalam muamalah, memberikan barang yang baik, tidak ada ghish, tipu, tidak ada zalim, aniaya. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua akhlak-akhlak yang ada dalam tasawuf itu, akhlak zuhud, akhlak ridha, akhlak tawakal, akhlak bersih hati, akhlak itu semuanya baru nampak ketika sedang bermuamalah. Jadi kalau tidak sampai kita pada hanya setakat berteman, bersahabat, belum nampak lagi sifatnya. Tapi kalau sudah bermuamalah, disitulah baru. Boleh jadi ketika berjanji untuk datang tazkirah, kita datang tepat, on time, boleh. Tapi begitu kita ada perjanjian bayar hutang, itu susah untuk on time. Jadi memang sifat itu baru nampak kalau kita bermuamalah. Oke, next. Kepatuhan syariah ini dia mesti tidak sama macam orang puasa. Puasa itu kepatuhannya dari dalam diri sendiri. Orang Islam kalau sudah azan subuh, automatically dia memang sudah patuh. Dia tidak akan minum, tidak akan makan. Di tempat kita ada imsak 10 menit sebelum azan subuh. Begitu juga berbuka puasa, dia memang sudah patuh. Mendengar azan, dia akan makan. Tapi dalam masalah muamalah tidak begitu. Maka mesti ada pengawas, ada muraqabah, ada pengawasan melalui lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah inilah yang akan mengawasi, yang mereka ini terdiri daripada pengawas syariah, yaitu para ulama. Ini yang dimaksud dengan ati Allah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Ulil amri maknanya dua. Ulil amri yang memiliki kekuasaan terhadap kita, raja, sultan. Lalu kemudian yang satu lagi adalah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, yaitu para ulama, orang yang takut kepada Allah, dan mereka adalah pewaris para nabi. Tentu saja kita berikan yang sesuai dengan keilmuan dia. Al-ulama warathatul anbiya, dan kita berikan dia ada spesialis, ada bidang fiqh, ada akidah, ada tasawuf, ada tafsir, ada hadis, ada fiqh muqaran, perbandingan mazhab. Maka yang paling mengerti tentang ini yaitu para pakar bidang ilmu ekonomi syariah, al-iqtisad al-islami. Mereka lah yang menekuni bidang ini. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diberikan kepada yang bukan orang yang ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Lalu kemudian di sana ada peringatan. Kalau terjadi sesuatu yang melanggar aturan-aturan syar'i, maka ada peringatan. Peringatan 1, peringatan 2, kemudian ada denda. Ini kamu sudah melanggar. Jadi dia yang membuka usaha mungkin izinnya dicabut sehingga dia tidak boleh lagi dalam 6 bulan, dalam 1 tahun. Ini mesti ada pengawasan. Jadi tidak hanya setakat seperti umroh, bayar dam, potong kambing, bayar fidyah, kesadaran dari dalam diri. Dia mesti ada pengawasan dari luar diri kita. Maka mesti ada di sana negara, mesti ada di sana pemerintahan yang ikut serta dalam kepatuhan syariah ini. Sebab sifat manusia itu dia akan berubah melihat lingkungannya. Kalau di tengah lingkungan, maka dalam Islam tidak hanya setakat akhlak, tapi ada hukum. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu semua ada hukum. Karena manusia ini kalau hanya setakat akhlak, maka dia tidak berubah. Perubahan itu ketika diterapkan, diberlakukan, ditetapkan hukum dalam perbuatan manusia. Next. Kemudian ada produk daripada muamalah ekonomi syariah itu diantaranya lebih kurang 6 dan seterusnya.
Islamic Finance, tentang keuangan syariah, ada halal food. Jadi ketika saya pulang dari Mesir tahun 2002, saya dari Kaherah naik pesawat terbang, kapal terbang Egypt Air. Ternyata Egypt Air ini adanya sampai Bangkok saja. Dari Bangkok ke Kuala Lumpur saya naik Royal Thailand Airline. Jadi selama di pesawat itu saya tidak makan, sebab saya ragu tentang makanan ini halal atau tidak halal. Kebetulan duduk di sebelah saya orang Mesir. Dia tengok saya tak makan, dia ambil semua, dia makan. Lalu kata saya ragu. Kata dia, halalan thayyibah, kata dia. Lalu kemudian 2 tahun lepas saya naik pesawat yang sama juga, Thailand Airlines. Bila kami nak makan, dia tahu saya Muslim, dia bagi makanan yang tertulis halal food. Di situ saya tahu, karena mungkin ada perubahan dari 20 tahun yang lalu. 2002 mereka tak sediakan itu untuk Muslim, tapi sekarang kita tahu orang beramai-ramai pergi ke Thailand untuk membeli, belanja, untuk berjalan-jalan, untuk macam-macam yang ingin mereka lakukan. Dia tengok banyak dari Timur Tengah, dari Arab, orang Islam, dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, maka mereka sediakan. Artinya mereka mungkin tidak Islam, tapi mereka tahu di sini ada peluang, ada uang di sana. Lalu kemudian di sana ada juga pariwisata ramah. Jadi kita tahu dulu dari Saudi Arabia, mereka datang ke Pulau Bali, lalu mereka blok itu pantai sehingga dibagi, ini untuk perempuan, ini untuk lelaki, karena permintaan mereka. Jadi sebenarnya banyak orang Islam yang ingin pergi ke pantai, ingin ke pulau, tapi dia merasa ragu untuk membawa istri, suami. Suami tidak ragu membawa istri, istri yang ragu ikut suami. Nah, maka umat Islam perlu membuka peluang-peluang ini, sehingga ada hotel, Islamic hotel. Kalau di tempat kami lebih pada syariah, hotel syariah dia pakai, Islamic hotel, Islamic traveling, karena orang perlu menjaga keimanannya, tapi dia juga ingin dalam cuti itu dia menikmati alam yang elok. Dan negeri-negeri yang tidak Islam mengambil peluang ini, karena mereka tengok ini ada uang yang berputar, ada orang datang, orang ingin makan, orang ingin tinggal duduk di hotel, ya, merasa tenang, merasa nyaman. Sehingga ketika seorang suami pergi kemana-mana, istrinya call, awak sedang di mana? Saya di hotel, Islamic hotel. Alhamdulillah. Selepas istri dia call, baru dia keluar dari Islamic hotel. Nah, ini pun tak betul juga. Kemudian ada lagi modest fashion. Jadi memang orang ingin punya innallaha jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan-keindahan. Jadi bagaimana orang tetap menutup aurat, tapi juga ada fashion, ada pakaian yang elok, yang cantik, ya sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana produk-produk ini berjalan di tengah masyarakat, lalu kemudian ada yang mengawasi, sehingga pengawasan memberikan label halal tidak hanya pada makanan, hotel halal, kemudian tempat tamasya berjalan-jalan halal, lalu kemudian fashion halal, kemudian juga ada kosmetik halal. Apalagi sekarang memang kosmetik nih, Masya Allah, semua orang berlomba-lomba ingin putih. Sementara ini pakai ada racun, ada merkuri, ada orang ingin murah saja. Satu korporat dia ambil, lalu kemudian dia jual, dia ambil artis sebagai bintang iklan untuk endorsement, lalu artis ini menggunakan itu, padahal dia tak ada pakai itu, memang dia lahir dah putih, lalu kemudian dipakai. Saya selalu dalam tazkirah saya sampaikan, kita sebagai seorang yang tinggal di Asia Tenggara, kita cubalah percaya diri dengan yang sudah dibagikan Allah kepada kita. Cobalah kita tengok orang putih,
Dia datang beli tiket pesawat terbang, dia duduk di hotel, dia bayar berhari-hari, dia pergi ke pantai berjemur hanya ingin supaya kulitnya hitam. Kita belum berjemur pun sudah hitam. Lalu apa sebenarnya yang kita nak cari? Jadi kita coba yakinkan diri kita, keluarga kita, sebenarnya kita tak perlulah ikut-ikut mereka, karena ini memang sudah pembagian Allah Subhanahu wa taala. Sila-sila kita pakai ini, muka putih, tangan hitam, bebelang. Lalu kemudian ada juga media rekreasi. Bagaimana media? Ini semua produk yang boleh dijalankan oleh umat Islam dimanapun dia berada, dan ini keperluan orang sehari-hari. Orang ingin makan, orang ingin punya baju yang elok, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, pada cuti ingin berjalan-jalan, dan orang ingin menjaga keislamannya. Maka dimanapun dia pergi, dia akan mencari ini. Maka orang yang paham tentang yang dicari umat Islam, dia akan buat itu walaupun dia tak Islam. Jadi jangan sampai yang tidak Islam ini diambil oleh orang. Sebenarnya ini pasar umat Islam punya, tapi diambil oleh orang yang tak Islam. Ada profesor saya, dia pensyarah saya. Dia pergi ke Iran. Waktu di Iran, orang Syiah sembahyangkan sujud di turbah Karbala. Sujud di turbah Karbala. Jadi kata profesor ini, dia tengok turbah Karbala bertimbun-timbun di Iran. Dia ambil satu, tertulis di bawah turbah Karbala, made in China. Jadi mereka faham betul apa yang dicari umat Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bila kita buka jilbab hijab umat Islam, tengok yang buat bukan orang Islam. Sembahyang kita sajadah bukan orang Islam, tapi rupanya mereka pun sembahyang bahannya juga bukan dari dia, sebab barang itu tak tumbuh, gaharu tumbuhnya di tempat kita. Jadi dia pakai. Jadi bagi mereka tak masalah, tapi bagi kita umat Islam yang pasarnya sangat besar ini, maka peluang-peluang ini mesti diambil oleh umat Islam. Kalau tidak, umat Islam akan lemah. Oke, next. Halal food, ya ini macam tu halal semua. Ada sambusa di situ, ada roti canai. Terus ada ini semua orang nak jalan-jalan, dia nak pergi Kapadokia. Terus juga ini tentu Muslim Fashion Festival. Ini baik. Terus ini ubat-ubat semua, penjelasan. Disitulah nampak keilmuan para ulama. Saya tak tahu kalau dalam lipstik ni ada khinzir. Mana saya tahu? Yang tahu itu adalah seorang muslim dari fakulti perubatan. Dialah yang menengok itu. Kenapalah mulut ni nak bercakap haram saja? Rupanya ada khinzir di situ. Jadi umat Islam ini makanan, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dari kulit sepatu, selipar kita, dari baju kita, dari kosmetik istri kita, ini mesti ada halal, terjaga. Ini produk umat yang tidak Islam yang masuk ke tempat kita, maka kalaupun dia masuk semua, kita mesti ada kekuasaan yang boleh menjaga itu. Ra'iddin wad daulah. Begitu kata Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ada orang yang ra'iddin, menjaga agama, wad daulah, dan menjaga negara. Oke, next. Ini semua juga bagaimana perempuan sekarang banyak pergi, dia ingin ke tempat media rekreasi, ingin satu tempat yang tidak ada lelaki di dalam. Bagaimana dia ingin supaya terjaga kesehatannya, maka ini merupakan peluang bagi umat Islam, ekonomik, dan di sana ada wang yang berputar. Maka kalau tidak diambil umat Islam, akan diambil orang lain. Terus dari mana duitnya? Next.
Dari mana kita dapat duit? Nak buat fashion, nak buat makanan, traveling, ini semua dari mana duitnya? Maka duitnya itu dapat diperolehi dari uang umat Islam yang banyak. Maka ada satu tempat penyimpanan uang. Uang yang hanya dititipkan. Saya ingin letakkan uang ini supaya selamat. Sebab kalau saya simpan di rumah takut, maka disebut dengan wadi'ah. Saya titipkan, tapi yang menerima ini tidak boleh memakainya untuk transaksi, untuk dibuatkan investasi, tak boleh, sebab dia hanya sebatas wadi'ah saja. Lalu yang kedua, mudharabah. Jadi di situ ada akad, saya letakkan uang saya, nanti pakailah uang saya ini untuk apa? Untuk ternak kambing. Sebab umat Islam selalu makan kambing. Aidil Fitri makan kambing, Aidil Adha makan kambing, akikah anak makan kambing, walimah makan kambing. Maka sebenarnya umat Islam boleh menggunakan ini. Nanti bila ada keuntungan kita akan bagi. Ini disebut dengan mudharabah. Jadi kalau dia letakkan uang ini di bank konvensional, dia tidak tahu uang ini digunakan untuk investasi khamar, uang ini dipakai untuk membeli barang yang haram. Tapi kalau dia letakkan di Islamic Bank, maka Islamic Bank akan menggunakannya pada perkara-perkara yang halal-halal saja. Kemudian keuntungannya lagi, kalau ini uang yang dia bagikan, dia letakkan di bank ini, bank konvensional, maka dia tidak memikirkan orang ini rugi atau untung, sebab setiap bulan dia pasti dapat. Berbeza kalau dia dengan prinsip mudharabah, sebab dalam mudharabah dia berfikir supaya orang ini beruntung. Maka tiap malam biasa dia tidur lelap. Selepas uang dia dipakai untuk mudharabah, setiap malam dia tahajud berdoa, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk saudaranya yang memakai uang dia. Ya Allah, saudara saya sudah memakai uang saya untuk mudharabah usaha, tolong panjangkan umur dia, sebab kalau dia meninggal tiba-tiba duit saya tak balik lagi. Dan bila jumpa, dia selalu bersemangat untuk bermuamalah, silaturahim dengan baik. Mungkin selama ini dia la salam wala kalam, tapi selepas mereka ada hubungan mudharabah, maka selepas itu dia mungkin call tiap-tiap pagi. Assalamualaikum, apa kabar? Awak masih sihat? Sebab apa? Sebab bila tak sihat uang tak balik. Lalu kemudian begitu juga kalau dia ada kenalan, kebetulan dia pergi ke Australia, dia kenal ada yang ahli dalam bidang ternak lembu, ternak kambing, maka dia akan jemput untuk bagikan pengetahuan. Kenapa? Karena kalau usaha ini berhasil, maka mudharabah dia berhasil. Kalau orang ini gagal, tidak berhasil, maka dia pun akan kehilangan uangnya. Jadi di situ ada akhlak, ada mendoakan orang, ada silaturahim, ada berbagi dengan orang lain, ada kekhawatiran dalam diri. Kalau dalam diri ini ada kekhawatiran, orang sholatnya lebih khusyuk, doanya lebih panjang. Kalau tiap bulan dia sudah pasti, untung tak untung, rugi tak rugi, tetap dapat riba, maka dia di dalam dirinya tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran dalam diri, maka kurang doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.